Niat akhiri perang Gaza, Israel malah tantang pasukan perdamaian. Niat akhiri perang Gaza, Israel malah tantang pasukan perdamaian. Konflik antara Israel dan Palestina di Gaza telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan berbagai babak dan intensitas yang naik turun. Namun, baru-baru ini, Israel mengeluarkan sebuah proposal gencatan senjata yang, secara sekilas, tampak sebagai langkah positif menuju perdamaian. Meskipun demikian, banyak yang melihat bahwa niat Israel ini penuh dengan kontradiksi dan keanehan, terutama karena mereka tampaknya justru menantang kehadiran pasukan perdamaian PBB yang seharusnya menjadi penengah dan pelindung di wilayah konflik. Meskipun di permukaan proposal ini terlihat sebagai langkah menuju perdamaian, banyak pihak, terutama Palestina dan komunitas internasional yang mendukung hak-hak Palestina, melihat adanya keanehan dalam niat Israel tersebut. Salah satu yang paling mencolok adalah sikap Israel yang justru menentang kehadiran pasukan perdamaian PBB yang selama ini bertugas untuk menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil di Gaza. Pasukan perdamaian PBB yang mencakup personel dari berbagai negara, termasuk TNI dari Indonesia, memiliki mandat yang jelas, melindungi warga sipil dari bahaya perang, memantau pelaksanaan gencatan senjata, serta memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihormati di zona konflik. Kehadiran mereka seharusnya menjadi jaminan bagi perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Namun, sikap Israel yang menantang keterlibatan mereka justru menimbulkan tanda tanya besar. Israel, dalam proposal terbarunya, menyatakan niatnya untuk menghentikan konflik militer dengan Hamas dan Palestina di Gaza. Proposal ini mengusulkan gencatan senjata yang, menurut pemerintah Israel, akan memberikan kesempatan bagi stabilitas di wilayah tersebut. Beberapa poin utama dari proposal ini, antara lain, pertama, penghentian serangan militer. Israel dan Hamas diminta untuk menghentikan semua tindakan militer, termasuk serangan roket dari pihak Palestina dan serangan udara dari pihak Israel. 2. Blokade Gaza yang tetap berlanjut. Meskipun menawarkan gencatan senjata, Israel tetap mempertahankan blokade terhadap Gaza, baik di darat maupun di laut. Mereka berdalih bahwa blokade ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional Israel. Meskipun blokade ini telah lama dikritik oleh komunitas internasional sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan besar bagi warga Gaza. 3. Keterlibatan pasukan perdamaian yang dibatasi. Salah satu elemen yang paling kontroversial dalam proposal ini adalah permintaan Israel agar pasukan perdamaian PBB, termasuk TNI, tidak terlalu terlibat dalam implementasi gencatan senjata. Israel mengklaim bahwa keterlibatan yang berlebihan dari pasukan perdamaian justru dapat memperburuk situasi dan menambah kompleksitas di lapangan. 4. Tuntutan terhadap Hamas dan warga Gaza. Proposal tersebut juga menuntut agar Hamas menghentikan semua aktivitas militernya dan menyerahkan senjata mereka. Warga Gaza juga diminta untuk menghentikan semua bentuk perlawanan terhadap Israel, termasuk aksi-aksi protes yang seringkali dilakukan oleh masyarakat sipil. Israel dalam hal ini meminta agar warga Gaza mematuhi kebijakan yang akan diatur oleh pemerintah Israel, yang tentunya tidak menguntungkan pihak Palestina. Israel tampaknya melihat pasukan perdamaian sebagai penghalang bagi operasi militer mereka. Kehadiran pasukan perdamaian yang secara aktif memantau situasi di lapangan seringkali menghalangi tindakan Israel yang ingin melancarkan serangan ke wilayah Gaza. Selain itu, pasukan perdamaian juga kerap kali memberikan perlindungan bagi warga sipil Palestina yang menjadi target dari serangan Israel. Dengan demikian, Israel menganggap bahwa pasukan perdamaian, terutama TNI yang memiliki kedekatan dengan warga Gaza, sebagai penghalang besar bagi misi militer mereka. Namun di sisi lain, bagi warga Gaza dan Hamas, pasukan perdamaian justru dianggap sebagai pelindung.
Mereka adalah garda terdepan yang berusaha memastikan bahwa warga sipil tidak menjadi korban dari konflik yang terus berkecamuk. Banyak warga Gaza yang merasa lebih aman dengan kehadiran pasukan perdamaian di sekitar mereka, terutama setelah berbagai insiden serangan yang menewaskan banyak warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan Israel yang secara terang-terangan menentang keterlibatan pasukan perdamaian, ini menimbulkan pertanyaan. Apakah Israel benar-benar berniat untuk menciptakan perdamaian, atau justru ingin menjalankan agenda militernya tanpa ada pengawasan internasional? Jika Israel memang berniat mengakhiri perang, seharusnya mereka menyambut baik kehadiran pasukan perdamaian sebagai pihak netral yang dapat membantu menengahi konflik ini. Dengan adanya proposal gencatan senjata yang penuh dengan kontradiksi ini, banyak pihak meragukan apakah niat Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza benar-benar tulus. Bagi warga Gaza, proposal ini lebih terlihat sebagai taktik untuk melanjutkan penindasan terhadap mereka dengan dalih menghentikan perang. Sementara itu, sikap Israel yang menentang pasukan perdamaian justru menambah kesan bahwa mereka ingin menjalankan agenda militernya tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Hamas dan kelompok militan lainnya di Gaza juga skeptis terhadap proposal ini. Mereka melihat bahwa selama Israel masih mempertahankan blokade dan menekan warga Gaza, tidak ada jaminan bahwa gencatan senjata akan membawa perdamaian yang sejati. Selama ini Hamas telah berulang kali menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika Israel mengakui hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak atas tanah dan kedaulatan mereka. Konflik ini tampaknya masih jauh dari selesai, meskipun ada proposal gencatan senjata yang diajukan. Ketegangan antara Israel dan Palestina, ditambah dengan sikap Israel yang menentang pasukan perdamaian, menambah kompleksitas situasi di lapangan. Di tengah segala keanehan ini, warga Gaza tetap menjadi pihak yang paling dirugikan, karena mereka terus hidup di bawah bayang-bayang perang dan ketidakpastian. Proposal gencatan senjata Israel, meskipun terlihat sebagai langkah menuju perdamaian, justru menimbulkan banyak pertanyaan dan keanehan. Sikap Israel yang menentang pasukan perdamaian PBB, termasuk TNI, menunjukkan bahwa niat mereka mungkin tidak sepenuhnya murni untuk mengakhiri konflik. Pasukan perdamaian, yang seharusnya menjadi penjaga netral, dianggap oleh Israel sebagai penghalang bagi operasi militer mereka. Sementara bagi warga Gaza, mereka adalah pelindung yang menjaga agar situasi tidak semakin memburuk.